Perusahaan migas asal Italia berhasil menemukan cadangan gas yang digadang-gadang jadi cadangan ketiga terbesar di dunia yang ditemukan tahun ini. Apa dampaknya untuk sektor energi dalam negeri? Kita akan berbincang bersama Ibu Sinta Damayanti, Sekretaris SKK Migas. Selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi. Ada kabar gembira, ini ditemukan cadangan gas bahkan digadang-gadang yang terbesar tahun ini gitu ya Bu ya. Cadangan gas ini ditemukan di Kalimantan Timur dekat dengan IKN. Nah sebenarnya apakah ini juga sudah masuk dalam radar dari SKK Migas untuk wilayahnya Bu? Tentu sudah masuk. Jadi kita kan di 2018 itu mempersiapkan long term planning yang akhirnya kita dapat memiliki satu target 1 juta barrel di 2030 dan salah satunya Geng Nord ini menjadi satu target yang sudah kita identifikasi yang alhamdulillah melalui pemboran sumur eksplorasi terbukti. Mhm. Berapa besar cadangan ini bisa digunakan untuk jangka waktu berapa lama digunakan Bu? Tentunya akan sangat lama, lebih dari 20 tahun, karena satu sumur ini aja sudah membuktikan 5 triliun kubik feet yang sangat besar. Jadi, untuk satu sumur ini sudah bisa membuktikan, kira-kira sampai 20 tahun lebih. Belum lagi nanti kalau ada sumur-sumur appraisal yang berikutnya. Mhm. Nah ini kan penemuan cadangan gas ini akan digunakan untuk apa saja Bu? Banyak sekali ya, karena memang posisinya yang sangat dekat dengan Bontang, tentunya, bisa, untuk mensuplai kebutuhan industri di sana dan tentunya dengan adanya IKN di sana, ini menjadi satu jaminan kebutuhan, listrik untuk ibu kota baru ya. Jadi ini, menjadikan satu potensi, untuk ke depan perkembangan industri dan tentunya suplai untuk listrik. Mhm. Dan kapan kira-kira temuan cadangan ini bisa diproduksi Bu? Eee, INI sudah berkoordinasi dengan SKK Migas, mereka komited untuk sesegera mungkin memproduksikan, eee, dari potensi ini. Jadi on stream itu kita merencanakan, mungkin akan percepatan bisa sampai 2 tahun dan tentunya ini kita membutuhkan satu, eee, keg proses-proses yang tidak biasa dan itu yang akan kita kawal tentunya, sehingga kita bisa sesegera mungkin memproduksikan. Oke, kurang lebih 2 tahun dari sekarang, 2025 ya Bu ya, diharapkan ini bisa diproduksi. Tadi Ibu sempat bilang ada cara yang luar biasa, yang nggak biasa begitu dilakukan untuk eksplorasi minyak ini. Seperti apa sih Bu? Tentunya dari potensi ini kan akan sangat masif, dari, secara infrastrukturnya, secara perizinannya, dan itu kalau kita melakukan secara biasa yang sekuensial, kita tidak mungkin ada percepatan. Kita harus melakukan satu percepatan dengan adanya, paralel, proses-proses yang kita bisa lakukan paralel. Tentunya tanpa kita melupakan good governance-nya. Oke, nah ini juga yang menjadi sorotan yang menemukan, cadangan ini adalah perusahaan asal Italia. Nah nantinya bagaimana mekanisme pembagian kontrak kerjanya? Tentunya sudah diatur karena, di industri migas kan sudah dari masa eksplorasi sudah menggunakan kontrak bagi hasil, jadi split sudah ditentukan dan untuk cost recovery ini negara Indonesia memiliki split yang terbesar 80% dan ini yang, tentunya sudah menjadikan satu, perhitungan nanti pada saat akan pengembangan keekonomiannya yang menjadi, penentu agar ini bisa segera dibangun infrastrukturnya. Oke, jadi 80/20 ya Bu untuk pembagian kontrak. Nah nantinya juga terkait dengan cadangan gas ini, seberapa signifikan Bu akan menambah untuk cadangan gas di Indonesia? Tentunya sangat signifikan karena ini kan, satu sumur aja sudah 5 KCF ya, dan kalau mereka melakukan pemboran appraisal berikutnya bisa, dari kemarin potensi yang disampaikan dari INA sendiri bisa mencapai 10 TCF. Nah ini yang tentunya akan memberikan satu penambahan cadangan yang sangat luar biasa, terutama untuk di area Kalimantan Timur ini. Mhm, boleh diupdate nih Bu, berapa sih jumlah cadangan gas Indonesia untuk saat ini? Mungkin kalau saat ini, nanti
Saya tidak memegang ininya, nanti mungkin bisa saya sampaikan lebih lanjut. Tapi trennya naik atau menurun, Bu? Untuk gas trennya naik, tapi memang ada satu kasus untuk gas itu kita tidak bisa segera memproduksikan sebelum kita memiliki buyer. Jadi Mhm, untuk gas ini kita punya case, karena kalau minyak kan kita bisa simpan, tapi kalau gas itu kan kita harus, punya buyer-nya dulu, karena mhm. akan menentukan infrastrukturnya apakah LNG, CNG, atau pipa, atau beli di wellhead itu akan menentukan infrastruktur yang akan dibangun. Mhm. Nah ini juga, apakah juga akan difokuskan khusus di Kalimantan, di dalam negeri begitu, atau juga bisa digunakan untuk daerah-daerah lain? Tentunya bisa digunakan untuk daerah-daerah lain, tapi kembali infrastruktur yang mendukung, kan kita negara kepulauan ya saat Mhm. ini, sehingga infrastruktur yang mendukung itu available-nya seperti apa, itu yang akan menentukan. Sehingga paling mudah fokusnya pasti akan di Kalimantan Timur dulu, gitu. Oke Bu, selain di, Kalimantan Timur ini, ada nggak sih Bu daerah-daerah lain yang juga yang sudah masuk radar dari SKK Migas untuk bisa dieksplor untuk cadangan gasnya Bu? Banyak, jadi di Indonesia ini kita memiliki 128 cekungan potensi migas, di mana baru hanya 20 cekungan saja yang berproduksi. Jadi Papua memiliki potensi yang besar, bahkan di Jawa Timur pun masih ada potensi-potensi yang besar. Tapi tentunya kita bisa membuktikan melalui eh, kegiatan-kegiatan yang masif, pemboran-pemboran yang masif. Baik, kita nantikan juga bagaimana, kelanjutan dari penemuan cadangan gas terbesar di dunia ini. Terima kasih Ibu Sinta Damayanti, Sekretaris SKK Migas telah bergabung dalam Kompas Bisnis.